Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha alimun khabir. Shadaqal azim wa shadaqa rasulin karim. Jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita sejenak merenungkan dan memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu dan kualitas ibadah kita kepada Allah, sekaligus untuk menyiapkan kehidupan kita yang lebih baik di masa yang akan datang, yaitu di tempat yang abadi kelak. Karena dunia ini adalah sebagai wasilah, sebagai tempat kita untuk beramal, tempat kita untuk senantiasa melakukan kegiatan dan aktivitas, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Jamaah rahimakumullah, di penghujung Ramadan, di punjung Sya'ban ini, kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Ini adalah ahad terakhir di 1447 Hijriah. Beberapa hari lagi kita akan menyaksikan bulan sabit merah yang terbit di ufuk timur, menandakan datangnya bulan baru, yaitu bulan 1 Ramadan yang akan datang. Maka di akhir Sya'ban ini kita bermuhasabah tentang apa-apa yang sudah kita lewati, tentang apa-apa yang telah kita rasakan, tentang apa-apa yang telah kita lakukan, bahkan tentang apa saja yang terbetik dan terlintas di hati kita. Kalau apa yang terbetik di hati kita di tanah suci, sombong, angkuh, takabur, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di luar tanah suci, apa yang kita batin itu, apa yang kita terbetik di dalam hati yang negatif-negatif ataupun yang jelek-jelek itu tidak akan dibalas oleh Allah kecuali sampai terwujud kegiatan aktivitas yang bukti. Contoh, seseorang yang dari rumah berniat melakukan suatu kejahatan, tetapi di tengah jalan
merasa iba terhadap orang yang akan dijailin atau akan dijahatin, sehingga dia tergugah hatinya dan membatalkan kejahatan yang sudah direncanakan dengan baik, dengan teliti, dengan cermat, dengan perhitungan yang presisi. Namun itu dibatalkan dan dia istighfar, astaghfirullahaladzim. Dari niat jahat, dari fiktor dan aktor, pikiran kotor dan akal kotornya itu berubah menjadi hidayah, menjadi suatu pahala yang baik, karena dia menggugurkan suatu anasir-anasir jahat dan dibatalkannya menjadi sesuatu yang indah, yang baik. Namun berbeda dengan berita media yang menceritakan, memberitakan seseorang yang tega menghabisi anak kecil hanya untuk merebut apa yang terlilit di tangannya. Mungkin ada perhiasan emas yang ada di tangannya, sehingga membulatkan tekad pelaku kejahatan itu untuk merealisasikan kejahatannya, tidak hanya merampas apa yang ada di tangannya perhiasan itu, namun juga menghabisi dan mencoba menghilangkan alibi atau bukti dengan meninggalkan jejak kematian seseorang. Ini jelas berlipat-lipat kejahatan yang dia lakukan. Niatnya sudah buruk dan ditunaikan pula, bahkan perbuatan dosa besar yaitu menghilangkan nyawa itu dia lakukan. Inilah bedanya persoalan yang ada di dalam hati kita sekalian. Kalau di tanah suci begitu kita kerenteking manah itu langsung kita sudah punya niat jahat atau niat yang negatif, yang berusaha mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itu kita tunai. Mungkin barangkali jamaah punya kisah-kisah ataupun cerita-cerita dari tanah suci orang yang menunaikan ibadah haji, atau bahkan merasakan sendiri. Mungkin sedikit saya juga akan berbagi panjenengan persoalan hati. Awalnya kami menunaikan ibadah umroh bersama istri dan rombongan dengan Ustadz Adi Gunawan ya. Beliau menjadi mutawif kami yang membimbing. Kami juga bersama beberapa anggota keluarga kami, kakak, adik, saudara-saudara. Nah, suatu ketika setelah umroh selesai, saya dan istri sama teman-teman itu ingin iktikaf di masjid, berangkat sebelum azan maghrib menuju ke Baitullah. Kemudian tengah jalan mulai mendung, begitu gelap sekali. Begitu sampai di masjid hujan lebat. Jamaah sholat masjid ditunaikan karena azan sudah memanggil. Selesai sholat maghrib, kita lanjutkan dengan iktikaf menunggu waktu sholat isya, sekaligus daripada bolak-balik pulang ke hotel lumayan jauh. Kalau kita jalan ke sini ke Baitullah kurang lebih ya 2 kiloan. Setelah sholat isya selesai, kami rombongan pulang, berpencar masing-masing. Ada yang berkelompok, ada yang sendiri, karena sudah hafal jalannya. Tapi karena itu adalah malam pertama di Baitullah,
maka belum meneliti atau hafal pintu mana kita keluar, gate berapa, dan menandai jalan pulang itu ke arah hotel, ke arah mana. Maka kami bertiga pulang keluar dari pintu Masjidil Haram untuk menuju hotel. Namun karena belum begitu apal tentang tempat kita pulang atau arah tempat pulang, akhirnya kita bertiga mencari-cari jalan keluar, jalan pulang. HP pun kita buka dan kita klik arah ataupun tempat atau Google Map. Namun apa jadinya? Arah yang kita tuju semakin jauh dari pulang ke rumah, semakin jauh. Lalu mengikuti pendapat saya bahwa arah pulang itu ke arah sebelah sana. Setelah diikuti mungkin sudah sekitar setengah kilo lebih, ternyata semakin jauh dari pintu. Akhirnya kembali ke titik awal, lalu mengikuti pendapat teman yang satunya lagi. Kita coba, tidak ketemu jalan pulang. Kami bertiga bermusyawarah. Akhirnya dalam hati saya itu menganggap bahwa saya tahu jalan pulang, karena menganggap bisa maca bahasa Arab, arah ataupun tulisan yang ada. Namun perasaan terbetik, rasa sombong terhadap tiga teman ini, kemudian terutama adalah istri, akhirnya kita disesatkan. Akhirnya saya istighfar dan menyerahkan pendapat yang terakhir itu pendapat istri, bahwa lihat arah jam tower atau tower Zam-Zam yang ada jamnya itu, arahnya adalah ke sana. Betul, akhirnya pendapat yang ketiga kita ikuti. Saya sendiri dalam hati ikhlas menerima saran dari istri saya. Akhirnya itu kita diketemukan jalan pulang. Jamaah rahimakumullah, itu persoalan hati. Jadi hati itu adalah terbaik, tetapi juga jalan terburuk. Ini berangkat dari sebuah kisah dari Luqman Al-Hakim. Dia adalah seorang pengembala domba milik tuannya, tetapi namanya diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahkan jadi nama salah satu surah Luqman yang beberapa kali imam membaca surat Luqman itu. Keharuman namanya bukan karena nasab, bukan pula karena kuasa yang dimiliki, melainkan karena hikmah yang Allah titipkan di hatinya. Suatu hari tuannya Luqman meminta Luqman Al-Hakim menyembelih seekor domba. Kemudian memberi perintah, ambilkan untukku bagian yang paling baik darinya, dari domba itu. Luqman Al-Hakim melaksanakan perintah itu dengan tenang. Ia tidak memilih paha yang empuk, tidak pula memilih daging yang lazim dipuji manusia, tetapi Luqman justru membawa dua bagian, hati dan lidah. Dua bagian yang tak pernah dipikirkan oleh kebanyakan penikmat daging domba. Nggih, leres nggih Bapak Ibu. Jarang nggih orang milih sate kambing, sate hati dan lidahnya. Beberapa hari kemudian ia meminta Luqman untuk menyembelih domba lagi.
Kini dengan perintah yang sedikit berbeda. Ambil untukku bagian yang paling buruk dari domba itu. Luqman kembali menyembelih seekor domba dengan terampil. Setelah selesai menyembelih, ia menyerahkan bagian terburuk dari domba tersebut kepada tuannya, yaitu hati dan lidah. Tuannya termenung, terdiam lama, lalu bertanya, "Wahai Luqman Al-Hakim, ketika aku memintamu bagian terbaik dari domba, engkau memberiku hati dan lidah. Ketika aku memintamu bagian terburuk dari domba itu, engkau juga membawa hati dan lidah juga. Apa maksud dari semua ini, Luqman?" Lalu Luqman Al-Hakim menjawab dengan santun tetapi penuh dengan keyakinan. Jika hati dan lidah itu baik, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih baik darinya. Jika hati dan lidah itu baik, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih baik dari darinya. Namun jika keduanya rusak, maka tidak ada yang lebih buruk dari itu. Jawaban singkat tetapi majleb, terasa seperti hujan pertama setelah kemarau panjang di tanah yang gersang. Memberikan pencerahan pikiran, mengalir ke hati dan menghadirkan kesadaran mendalam tentang sesuatu yang sering terlupakan. Hati adalah ladang niat. Ini pekerjaan hati itu adalah salah satunya niat. Tempat iman tunas atau sebaliknya layu. Lidah adalah pintu yang membuka isi hati kepada dunia. Darinya lahir zikir atau ghibah, doa atau dusta, nasihat atau sumpah serapah. Terutama para public figure, maka suaramu adalah harimaumu. Nah, ini dari lidah. Karena kalau tidak punya lidah, tidak bisa keluar suara kita. Atau paling tidak suara kita akan menjadi belo. Kalau lidah kita tidak berfungsi, maka kita tidak bisa menghasilkan suara. Nah, kata-kata itulah bisa sebagai suatu nasihat, bisa sebagai suatu sumpah serapah, janji-janji manis ataupun apapun yang bisa keluar dari lidah kita, menjadi alat komunikasi yang efektif untuk bisa menyampaikan pesan kepada yang lain. Semua bermula dari kondisi hati. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah subuh rahimakumullah, betapa sering kita merapikan kata agar tampak elok di hadapan manusia. Kata-kata kita manis, kata-kata kita bernas, kata-kata kita menjanjikan, tetapi lalai dari membersihkan hati di hadapan Allah. Padahal lidah yang fasih tanpa hati yang bersih bisa mendatangkan petaka. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sungguh seseorang bisa mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah tanpa ia anggap penting, tetapi karenanya ia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, dari dua kisah tadi, baik itu kisah Luqman maupun pengalaman saya, menunjukkan bahwa hati ini bisa seketika konsisten dengan keburukannya, tapi juga bisa memberikan kesadaran kita dari niat buruk berubah menjadi membatalkan dan mendapatkan hidayah. Akhirnya yang dilakukan adalah kebaikan. Kisah Luqman di atas mengajarkan kepada kita bahwa bagian terbaik sekaligus paling buruk dari kita adalah hati yang menyimpan isi baik maupun buruk, dan lidah yang menggambarkan kepada kita dunia isi hati yang sesungguhnya. Maka menjelang Ramadan ini, mari kita bersihkan hati kita dari prasangka, dari husnudon, dari suudon. Kita rubah menjadi dari suudon, kita rubah menjadi husnudon, dan senantiasa berpositif thinking, kemudian senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki diri kita sekalian. Kita saling menasehati untuk kesabaran dan kebaikan, maka insya Allah kita menatap Ramadan dengan optimis dan penuh rasa bahagia. Kita buka hati kita buka pikiran kita untuk menerima hidayah dari Allah, sehingga Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang terindah di dalam sisa kehidupan kita masing-masing. Mekaten ingkang saged kula aturaken, kurang langkungipun kawula nyuwun pangapunten. Semoga kita bertemu dengan Ramadan